Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, materi pertama adalah pengantar terkait dengan fitokimia. Jadi fitokimia itu apa? Fitokimia adalah kimiawi tumbuhan. Ya. Jadi bidang ilmu yang mempelajari aneka ragam senyawa organik yang dibentuk dan ditimbun oleh tumbuhan, ya, di mana meliputi struktur kimianya, biosintesisnya, penyebarannya secara alamiah, dan mungkin juga akan menyinggung tentang fungsi biologi. Ya, sebenarnya fitokimia membahas tentang itu. Nah, dalam mempelajari kimia tumbuhan, itu dibutuhkan metode-metode pemisahan, pemurnian, dan identifikasi kandungan tumbuhan yang tentunya sifatnya berbeda-beda. Strukturnya berbeda, maka sifatnya akan berbeda. Nah, membutuhkan metode pemisahan dan pemurnian dari kandungan tersebut. Nah, oleh sebab itu, tantangan fitokimia itu adalah bagaimana bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disebutkan tadi menggunakan bahan yang makin lama sekarang makin sedikit. Ya, jadi kenapa kok fito, ya, fito itu tumbuhan. Ya, karena di dalam tumbuhan itu banyak sekali senyawa yang terbentuk melalui proses biosintesis. Ya, jadi tumbuhan karena tidak memiliki mekanisme ekskresi, maka senyawa yang ada di dalam tubuhnya akan semakin lama tertimbun. Ya, tidak ada mekanisme ekskresinya. Nah, jadi proses biosintesis itu akan menghasilkan zat-zat di dalam tanaman. Ya, di dalam sel akan terjadi metabolisme. Ya, di mana metabolisme ada anabolisme, ada katabolisme, atau amfibolisme. Ya, anabolisme itu adalah pembentukan sebuah senyawa yang lebih kompleks. Katabolisme itu adalah mekanisme biosintesis atau metabolisme memecah molekul. Kemudian amfibolisme adalah gabungan antara rangkaian metabolisme pembentukan senyawa dan pembongkaran senyawa. Nah, dari proses metabolisme ini akan terbentuk nantinya yang disebut dengan metabolit. Ya, ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Nah, dari metabolisme itu atau metabolit itu nanti ada yang aktif, tapi ada juga yang inert. Nah, sehingga untuk yang memiliki aktivitas nanti bisa menjadi zat aktif secara farmasetik atau zat aktif secara farmakologi. Ya, aktif farmasetik artinya apa? Berperan dalam pengembangan sediaan-sediaan kefarmasian. Ya, contohnya amilem, itu kan termasuk senyawa hasil biosintesis dan digunakan sebagai bahan pengisi secara farmasetik. Nah, kalau yang aktif secara farmakologi artinya yang nanti akan berperan di dalam tubuh, ya, untuk menyembuhkan penyakit atau mencegah penyakit. Nah, apa perbedaan metabolit primer dan sekunder? Nah, metabolit primer ini dari proses metabolisme primer, ya, suatu senyawa yang
esensial bagi keberlangsungan hidup sel atau organisme. Jadi kalau tidak ada senyawa ini, maka sel akan mati. Sehingga di metabolit primer ini ya ada pada semua organisme. Meskipun antar organisme akan berbeda secara genetik. Tetapi metabolit ini dihasilkan karena sebagai misalnya penyusun sel ya atau berfungsi secara fisiologis di tanaman itu. Nah, sedangkan metabolit sekunder ini tidak esensial bagi keberlangsungan hidup organisme yang bersangkutan. Ya, biasanya untuk pertahanan diri. Artinya tidak urgent ada dalam jadi misalkan dalam satu saat tidak ada metabolitnya ini, maka tanaman tidak akan sampai mati. Ya, tetapi dalam jangka panjang ini akan mempertahankan hidup organisme tersebut. Nah, penyebarannya terbatas, setiap spesies akan berbeda, ya, zat yang terbentuk atau produk senyawa itu juga berbeda. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh genetik, karena kita tahu bahwa genetik itu kan ada kode-kode untuk penerjemahan protein, ya kan? Nah, salah satu produk dari protein itu adalah enzim. Nah, dengan adanya kode genetik yang berbeda, maka enzim yang terbentuk di organisme itu bisa mengalami perbedaan juga. Nah, kita tahu bahwa setiap metabolisme membutuhkan enzim di situ. Nah, sehingga dengan ada kode genetik yang berbeda tadi, maka proses metabolisme terutama ke arah metabolit sekunder ini sangat bervariasi antar spesies. Nah, struktur kimianya sangat beragam. Ini bisa terdapat di tumbuhan tinggi, hewan, atau di mikroorganisme. Nah, apa saja yang masuk dalam metabolit primer dan metabolit sekunder? Nah, ringkasannya ada pada skema berikutnya. Ya, jadi di sini terlihat bahwa metabolit primer dan sekunder itu berada dalam satu proses, ya, dalam sel yang sama, ya. Kemudian metabolit primer, ya, itu dihasilkan terlebih dahulu, baru nanti kalau ada ketidakseimbangan, ya, atau sudah cukup digunakan oleh sel tersebut, maka dirubah menjadi metabolit sekunder. Nah, di sini diawali pada tumbuhan ya, terutama ini ada proses fotosintesis, ya, penggabungan CO2 menjadi CO2 dan adanya sinar matahari nanti akan dalam proses fotosintesis terbentuk glukosa. Nah, glukosa ini kemudian terangkai menjadi metabolit primer karbohidrat. Tetapi di dalam sel ada proses pemecahan glukosa untuk pembentukan energi dan pembentukan senyawa lainnya yang dibutuhkan di dalam tubuh organisme. Ya, glukosa melalui glikolisis akan terbentuk PEP, fosfoenolpirufat. Kemudian glukosa juga terbentuk eritrosfosfat, di mana eritrosfosfat dan PEP tadi bergabung atau bereaksi membentuk asam sikimat.
Nah, asam sikimat, selanjutnya asam sikimat ini akan ya berlanjut terbentuk sebuah asam amino. Nah, asam amino yang terbentuk dari asam sikimat ini adalah asam amino aromatis, yaitu senyawanya memiliki cincin benzen. Asam amino aromatis dibentuk sekali lagi oleh asam sikimat. Nah, selanjutnya PEP ini ada yang berlanjut menjadi pirufat. Nah, pirufat selanjutnya akan dirubah menjadi asam amino alifatis. Dan pirufat sendiri bisa berlanjut menjadi asetil-CoA, yaitu asam asetat, di mana ujungnya itu akan ada koenzim A yang berperan dalam proses reaksi selanjutnya, ya, kemudian masuk ke TCA cycle, tricarboxylic acid, kemudian akan berubah menjadi CO2 dari proses ini. Nah, dari TCA cycle ini juga akan terbentuk asam amino alifatis. Nah, apa itu asam amino alifatis? Ya, jadi asam amino alifatis adalah asam amino yang tidak memiliki cincin benzen. Ya, strukturnya adalah asam amino. Jadi strukturnya ada karboksilat dan aminanya. Nah, kemudian dari asam amino ini akan terangkai menjadi protein. Ya. Nah, ini tadi sudah ada karbohidrat, kemudian ada protein, ini adalah termasuk metabolit primer. Nah, dari asetil-CoA ini ada juga yang berubah menjadi malonil-CoA. Nah, malonil-CoA ini nanti akan terangkai beberapa asetil-CoA. Nah, ini akan terbentuk asam lemak. Ya, jadi makanya asam lemak itu pasti genap ya strukturnya. C6, C8 dan di ujungnya ada karboksilatnya. Ya. Kemudian dari asetil-CoA itu juga bisa terbentuk isopren. Isopren itu C5. Nah, ini bisa terbentuk squalen juga. Nah, dari isopren akan bisa terangkai menjadi golongan senyawa terpenoid. Sedangkan squalen akan terbentuk senyawa steroid. Nah, selanjutnya untuk karbohidrat, kalau itu berlebihan, maka di dalam tubuh tanaman akan dirubah menjadi senyawa glikosida, ya, terikat pada senyawa aglikon yang lain. Kemudian karbohidrat juga menjadi bahan pembentukan polisakarida kompleks, ya, selulosa, kemudian pektin, dan lain-lain. Kemudian karbohidrat juga dipakai untuk antibiotik aminoglikosida pada mikroorganisme tertentu. Nah, kemudian ada asam amino aromatik. Ini akan membentuk metabolit sekunder fenilpropanoid. Ya, fenilpropanoid itu strukturnya berarti ada benzennya, beberapa terlihat ada fenolnya juga, tapi fenilpropanoid berarti ada C3, C6, C3. Oke, kemudian dari asam amino, terbentuk apa? Bisa membentuk alkaloid. Atau asam amino terangkai menjadi peptida.
Pada mikroorganisme itu terbentuk penisilin atau cefalosporin pada mikroorganisme tertentu. Kemudian dari malonyl-CoA menjadi asam lemak. Nah, asam lemak jadi apa? Bisa menjadi lemak dan lilin. Bisa juga menjadi senyawa poliketida. Ya, jadi senyawanya banyak mengandung keton. Contohnya antraquinon dan lain-lain. Kemudian dari malonyl-CoA ini bisa juga terbentuk eritromisin, tetrasiklin, antraquinon tadi. Oke. Ya. Nah, inilah beberapa golongan metabolit sekunder. Ya, yang awalnya di dalam tanaman itu ya hanya disimpan atau ya kalau ada fungsi-fungsi tertentu ya fungsi-fungsi pertahanan diri. Nah, tetapi oleh manusia senyawa tersebut akhirnya diketahui memiliki aktivitas atau bekerja di dalam tubuh manusia, dimanfaatkan dalam dunia kefarmasian. Nah, selanjutnya lingkup fitokimia. Ya, jadi yang kita bahas adalah metode yang diaplikasikan pada kandungan kimia tumbuhan tinggi terutama. Ya, misalnya alkaloid, quinon, terpen, fenol, dan lain-lain. Tapi dalam perkembangannya, aplikasi metode tadi bisa diterapkan juga pada mikroba. Ya, pada beberapa kasus, umumnya isolasi dapat lebih mudah karena senyawa pengotornya seperti tanin dan klorofil umumnya tidak ada kalau di mikroba. Isolasi dapat lebih sulit karena adanya ketahanan sel mikroba, sehingga perlu penghancuran mekanis untuk membebaskan senyawa. Nah, sering juga di beberapa literatur disebut dengan natural product. Ya, jadi di sini bisa seluruh organisme, entah tanaman, hewan, atau mikroorganisme yang belum mengalami proses apapun kecuali pengeringan. Atau bagian organisme, misalnya daunnya, atau organ terisolasi tertentu, atau ekstraknya, ya dari bagian organisme atau keseluruhan organisme itu, atau bahkan eksudatnya. Atau juga sampai senyawa murni, misalnya flavonoidnya, glikosidanya, yang sudah diisolasi dari jaringan penghasilnya. Nah, berkaitan dengan metabolit sekunder, suatu senyawa kecil dengan BM kurang dari 2000 yang dihasilkan oleh organisme yang digunakan untuk survival pada hidup tanaman tersebut. Nah, itu ruang lingkup istilah natural product. Ya, mulai dari organisme, senyawa yang ada di organisme, sampai ke senyawa murni yang berhasil diisolasi. Selanjutnya bagaimana riset natural product? Ya, tujuannya adalah tentunya mendapatkan senyawa yang akan dikembangkan bisa menjadi obat baru atau sebuah senyawa yang menarik yang bisa dikembangkan dalam dunia kefarmasian. Nah, dalam mendapatkan senyawa tersebut, dibutuhkan pemahaman tentang metode pemisahan, teknik spektroskopik, dan bioassays. Ya, untuk menentukan keaktifan atau keefektivitas suatu senyawa pada aktivitas tertentu. Selanjutnya, bagaimana strategi untuk riset natural product?
Ya, strateginya ada dua, itu strategi konvensional atau older atau strategi lama, dan strategi modern. Nah, bagaimana strategi konvensional? Ya, ini dilakukan oleh para peneliti sebelum era tahun 1900-an ya. Jadi hanya fokus senyawa kimia dari sumber alam, tetapi tidak pada aktivitas. Ya, jadi pencarian di tanamannya gitu, fokusnya adalah bisa memisahkan senyawa. Kemudian isolasi dan identifikasi senyawa dari sumber alam diikuti uji aktivitas biologi. Tapi di sini uji aktivitas terutama yang digunakan adalah in vivo. Nah, nantinya digunakan untuk apa? Untuk kemotaksonomi. Jadi kemotaksonomi itu semacam pemetaan taksonomi dari tanaman dikaitkan dengan metabolit yang dihasilkan. Ya, sama atau tidak, yang sama-sama satu genus, jadi melihat pola. Ya, pola metabolit sekunder yang dihasilkan oleh takson tertentu. Kemudian pada strategi konvensional, seleksi organisme itu didasarkan pada informasi etnofarmakologinya. Ya, jadi etnofarmakologi itu ilmu yang mempelajari penggunaan sarana-sarana untuk kesehatan. Entah itu penyembuhan penyakit, entah itu pencegahan penyakit. Ya, atau uh, treatment tertentu. Kemudian atau penggunaan empiris atau tradisional dari suatu bahan alam. Ya, jadi yang dieksplorasi itu adalah yang sudah punya informasi etnofarmakologi atau penggunaan empiris tradisional. Itu strategi konvensional. Tapi di era tahun 2000-an dilakukan strategi modern, yaitu berdasarkan bioassay guided isolation. Ya, bioassay yang terutama itu adalah secara in vitro. Ya, nanti akan dilakukan identifikasi terhadap lead compound aktifnya. Ya, jadi senyawa utama, senyawa penandanya dari suatu bahan alam. Yang nanti akan bisa dikembangkan selanjutnya, ya lead compound-nya ini untuk menghasilkan sebuah senyawa yang lebih baik atau lebih poten. Ya, jadi penelusuran senyawa di sini dibarengi dengan bioassay yang dijalankan secara bersamaan. Ya, beda dengan yang konvensional. Kalau konvensional berhasil mengisolasi, menemukan senyawa baru, kemudian diujikan secara in vivo. Ya, padahal untuk ke arah in vivo itu kan butuh senyawa yang jumlahnya lebih banyak. Ya, kalau bioassay ini prinsipnya adalah in vitro, ya butuhnya senyawanya sedikit. Nah, dengan strategi modern ini maka bisa menghasilkan natural product libraries. Ya, sebuah kumpulan terkait bahan alam. Ya, termasuk hasil-hasil isolat atau fraksinya. Kemudian dengan strategi modern ini bisa produksi senyawa aktif yang ada dalam sel atau di kultur jaringan atau rekayasa genetiknya atau bisa dipelajari biosintetiknya. Ya, jadi ada upaya
untuk pengembangan produksi metabolit sekundernya dengan memodifikasi secara kultur jaringan atau merekayasa genetik yang ada dalam selnya sehingga nanti hasil produknya itu jauh lebih banyak jumlahnya atau lebih poten. Nah, jadi di sini lebih difokus pada bioaktivitasnya. Nah, bahan yang diteliti yang bagaimana? Ya, bisa dari informasi etnofarmakologi atau penggunaan empiris tradisional dari tanaman tersebut, tapi bisa juga dilakukan seleksi secara acak. Ya, jadi tanaman yang belum ada riwayat penggunaannya atau belum ada penelitian etnofarmakologinya dicoba ya ke bioassay-nya. Oh, bagus ada senyawa aktif di situ sambil dilakukan proses isolasi. Nah, untuk yang strategi konvensional ya, jadi telah fitokimia struktur diawali ada bahan alam yaitu bahan segarnya. Ya, kemudian dari bahan segar ini nanti dibuat simplisianya. Simplisianya dibuat ekstraknya. Ekstrak dipisahkan senyawanya berdasarkan polaritas menjadi fraksi. Fraksi dipisahkan selanjutnya sampai mendapatkan sebuah isolat atau beberapa isolat. Nah, nanti dari isolat ini diketahui struktur kimia. Ya, simplisia melalui proses ekstraksi, ekstrak difraksinasi jadi fraksi, fraksi dilakukan isolasi atau pemurnian jadi isolat, isolat dilakukan karakterisasi dan identifikasi. Nah, pada tahap simplisia itu harus dilakukan penapisan fitokimia. Jadi, penelitian pendahuluan terhadap kandungan senyawa yang ada di simplisia. Nah, untuk yang strategi modern, ya, ada 2 step. Ya, jadi di sini bahan alam ya bisa dilakukan ekstraksi yang sesuai ya umumnya atau biasanya kalau di luar negeri penelitiannya seringnya menggunakan soklet ya misalnya dengan 3 jenis pelarut, pelarut A, B, C ya ini dilakukan dalam skala kecil ya. Hanya menggunakan soklet supaya penarikan senyawanya itu jauh lebih maksimal. Kemudian setelah itu dilakukan bioassay secara in vitro dari ekstrak yang didapat. Ekstrak A, B, dan C. Ya, jadi ini dilakukan eh, ekstraksi beruntut ya menggunakan 3 solvent berturut-turut. Ya, dapat ekstrak A, ekstrak B, ekstrak C. Di mana ekstrak ini sekali lagi diekstraksi menggunakan pelarut yang berbeda polaritas. Nah, nanti dicari berdasarkan hasil bioassay-nya mana yang paling aktif. Nah, kemudian selanjutnya adalah step kedua, di mana ini dilakukan pada skala yang lebih besar. Ya, supaya nanti hasil yang didapat lebih banyak. Karena untuk kebutuhan pengembangan senyawa ini untuk selanjutnya. Nah, ini
Contohnya ya ini sama diekstraksi menggunakan berturut-turut 3 jenis parut, kemudian dapat ekstraknya, kemudian di bioassay secara in vitro. Nah, nanti yang paling aktif bisa difraksinasi dulu, ya, entah dengan flash kromatografi, VLC, vakum liquid kromatografi, atau kolom kromatografi, ya. Nanti dilakukan bioassay secara in vitro juga. Nah, nanti akan didapatkan fraksi teraktif. Dari fraksi teraktif dengan kromatografi yang berbeda dipandu dengan bioassay. Maka dengan teknik isolasi yang digunakan atau purifikasi yang diterapkan nanti akan mendapatkan senyawa aktif. Kemudian nanti dipelajari mungkin dengan NMR, UV, IR, dan lain sebagainya. Dibarengi dengan pelaksanaan uji bioassay-nya juga. Nah, kalau nanti juga aktif, maka dikembangkan untuk selanjutnya, yaitu studi sampai ke studi klinik. Nah, kemudian nanti kalau memang bagus juga, akan diproduksi secara komersial. Nah, itu langkah tahapan prinsip contoh bioassay guided isolation. Nah, ini di luar negeri tentunya yang sangat maju. Ini contohnya ya, ada overview bagaimana pelaksanaan pemisahan di The National Cancer Institute yang ada di US. Ini high throughput proses. Ya, jadi yang langkah pertama ini adalah sample collection, kemudian ada high throughput extraction, ya, jadi bisa dilakukan ekstraksi secara otomatis, bisa diatur alatnya, ya, dengan jumlah ekstraksi yang banyak. Kemudian di sini ada alat automated fractionation. Kemudian ada high capacity centrifugal evaporation. Oke, ini fungsinya untuk evaporasi. Yang ini automatic weighing, ya, jadi penimbangan secara otomatis setelah tadi dipisahkan, maka nanti akan ditimbang perolehannya berapa. Terus setelah itu adalah integrated sample manager. Ya, jadi ini fasilitas ini dikembangkan untuk apa? Natural product based screening library. Nah, di dalam kajian artikel ini ya ada istilah HTS, high throughput screening. Nah, ini dalam pengembangan library study. Ya, mulai dari bahan alamnya disimpan di beberapa wadah dengan rapi tentunya. Dan ada penjagaan kondisi supaya bahan tanaman pertinggal ini tidak rusak.
Lalu kemudian ini adalah hasil mikrotube dari senyawa atau fraksi yang diperoleh gitu ya. Jadi sudah ada barcode-barcode-nya di library ini. Kemudian ini ringkasan tahap pengembangan bahan alam sebagai obat. Nah, ini tadi yang saya mau menunjukkan tentang library tadi ya, natural product library yang memang benar-benar ada, tapi memang saat ini ada masih di luar negeri ya. Di Indonesia teknologi high throughput ini masih sangat terbatas. Ya, jadi dengan high throughput ini, misalnya alatnya itu kan sudah terotomatisasi ya. Misalnya ada bahan masuk, kemudian dilakukan ekstraksi tadi dengan alat yang otomatis, nanti juga dibarengi dengan pelaksanaan bioassay-nya, nanti langsung bisa didapatkan mana yang memiliki bioassay terbaik, kemudian nanti bisa difraksinasi. Nah, hasilnya nanti akan terpisah-pisah dan tersimpan di sebuah alat secara otomatis. Ya, jadi library senyawa hasil isolasinya ya sangat bagus ya. Jadi dalam sekali running begitu ya, nanti bisa menghasilkan sampai ratusan senyawa langsung ya, bisa teridentifikasi dan terkarakterisasi senyawanya. Ya, karena tentunya alatnya ini akan dikonekkan juga dengan alat-alat analisis kualitatif untuk menentukan senyawa. Ya, itu tentunya butuh biaya besar ya untuk memiliki laboratorium high throughput screening ini. Oke, kemudian tahap pengembangan bahan alam sebagai obat, ya prinsipnya adalah dimulai dari bahan alam yang mungkin ada informasi penggunaan tradisional atau etnomedisinnya, kemudian bahan aktifnya ya diketahui, kemudian ditemukan senyawa aktifnya, dicari struktur kimianya. Nah, nanti dari struktur ini dilakukan uji praklinis terlebih dahulu. Nah, nanti dari proses ini harus dilakukan optimasi terhadap yield atau rendemen yang dihasilkan. Jadi melalui proses pemisahan ya diharapkan nanti didapatkan hasil yang secara yield itu besar. Ya, jadi jangan sampai bahannya butuh 1 kilo, kita hanya dapat yieldnya cuma 5 miligram. Nah, ini perjuangannya akan sangat berat untuk dikembangkan menjadi senyawa obat. Nah, nanti dari klinis ini dilakukan analisis mechanistic approach-nya. Kemudian dari metode isolasi atau clean up-nya, ya, ketemu substansi kimia kompleks, entah itu di dalam sel atau di luar sel. Nah, ini akan terkait dengan struktur sel, ada protein, ada lipid atau polisakarida, diperlukan atau tidak di situ. Nah, ini akan menentukan bagaimana metode pemisahan yang dilakukan. Ekstraksi dengan solvent itu pada suhu kamar atau dalam tekanan udara tertentu misalnya, atau kelembapan tertentu, atau mau pakai destilasi, atau dengan superfluid
extraction atau dengan kromatografi. Ya, dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan senyawanya sampai nanti clean up. Ya. Kemudian dipastikan lagi dengan uji aktivitasnya. Nah, terkait bahan yang dikembangkan, bagaimana pemilihan seleksi tanaman? Ya, bisa dengan pendekatan aktivitas biologi, ya tadi dengan diperoleh secara empiris, ya, atau mungkin dari hasil penelitian sebelumnya, hasil uji atau hasil studi kemo ya, sorry, etnofarmakologinya atau etnomedisinnya. Nah, jadilah nanti menjadi sumber bahan baku obat. Nah, dari pendekatan kemotaksonomi juga bisa dilakukan, yaitu dengan hipotesis bahwa tanaman dengan genus atau famili yang mirip atau yang sama, maka kandungan kimia sejenisnya juga ada. Ya, jadi misalnya golongan Singiberaceae, di Singiberaceae itu sebagian besar menghasilkan minyak siri sebagai metabolit sekunder. Dan lain sebagainya ya. Dan nanti bisa dikembangkan sebagai sumber bahan baku obat. Konsep dasar dalam ekstraksi ya, harus dipahami agar bisa memilih atau melakukan modifikasi prosedur-prosedur vaksinasi atau isolasi sehingga aktivitas bahannya bisa terjaga dan molekul yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi. Itu target dari proses isolasi senyawa. Nah, beberapa konsep yang berhubungan dengan struktur molekul pada ekstrak atau fraksi atau isolat juga, yaitu yang pertama adalah kadar dan konsep pengenceran. Kemudian, polaritas itu juga menjadi konsep dalam proses ekstraksi dan fraksinasi. Ya, jadi untuk kadar, dari hasil uji bioaktivitas harus melibatkan pengetahuan tentang konsentrasi. Ya, apalagi kalau dilakukan secara in vitro. Misalnya, uji bioaktivitasnya dengan uji antioksidan. Ya, diujikan pada radikal bebas DPPH. Gitu. Nah, berapa IC50-nya? IC50-nya. Nah, itu IC50 itu akan menggambarkan potensi atau daya kemampuan secara bioaktivitasnya. Ya, IC50 itu apa? Itu adalah konsentrasi di mana bisa menangkal radikal bebas 50%. Kemudian dari reagen konsentrasi akan atau dari hasil konsentrasi tersebut setelah tahu kadar yang menggambarkan potensi, ya, maka akan bisa ditarik kesimpulan, oh tanaman ini punya potensi atau tidak. Kemudian ring konsentrasi untuk menunjukkan hubungan efek dan dosis. Ya, ring konsentrasinya berapa yang digunakan untuk biosai? Karena nggak mungkin biosai itu dilaksanakan pada satu kadar. Ya, tapi ada ringnya.
Kemudian ada istilah kadar, tapi juga ada istilah rendemen. Sama atau berbeda? Ya, tentunya berbeda ya. Kadar itu adalah berapa jumlah secara kuantitatif senyawa yang ada di sampelnya. Kalau rendemen itu menggambarkan hasil dari proses suatu tahapan isolasi atau tahapan ekstraksi, berapa yieldnya, yield tadi ya, berapa yieldnya yang didapat. Jadi misalkan di dalam ekstrak gitu ya, pembuatan ekstrak menjadi fraksi misalnya. Nah, rendemennya berapa? Ya, tadi misalnya ekstraknya awalnya 2 gram. Fraksi yang didapat misalkan 0,2 gram. Nah, berarti rendemennya adalah 0,2 dibagi 2 gram tadi. Berarti sekitar 0,2 bagi 2, 10%. Nah, kemudian kalau kadar itu bagaimana? Kalau kadar itu ya senyawanya yang ada di fraksi itu berapa kadarnya gitu. Ya, sehingga istilah kadar dan rendemen akan berbeda. Nah, kadar larutan itu bisa dinyatakan dalam beberapa parameter ya atau satuan. Nah, misalnya molaritas. Ini jumlah gram molekul zat yang dilarutkan dalam pelarut hingga volume 1 liter misalnya. Ya, jadi berapa jumlah gramnya? Gram molekulnya ya. Kemudian normalitas. Ini jumlah bobot ekuivalennya yang dilarutkan dalam pelarutnya. Kemudian ada istilah persen. Ya, persen itu macam-macam. Ya, ada bobot per bobot, ada bobot per volume, ada volume per bobot. Ya, jadi bobot per bobot, bobot per volume, atau volume per volume, atau volume per bobot. Nah, bobot per bobot berarti jumlah padatannya gram dari suatu zat dilarutkan dalam 100 gram larutan atau campuran. Sedangkan persen B per V, maka ini adalah jumlah gram suatu zat di dalam 100 ml larutan. Atau V per V artinya berapa jumlah mililiter zat dalam 100 mililiter larutan. Ya, jadi bukan 100 ml pelarut, tapi 100 ml larutan. Makanya kalau membuat konsentrasi, itu alatnya adalah labu takar. Ya, jadi nanti volumenya itu ada tanda batas yang tertera pada alat tersebut. Kemudian ada persen volume per bobot. Ini kalau sampelnya dalam bentuk cair ya. Jadi berapa volumenya yang dicampurkan pada 100 gram bahan. Nah, jadi pernyataan persen, jika tidak ada lengkap penjelasannya lebih lanjut, maka campuran padat atau setengah padat itu bisa. Yang dimaksud itu adalah bobot per bobot, tapi untuk larutan dan suspensi dari suatu zat padat di dalam cairan, itu adalah maksudnya B per V. Kemudian untuk larutan cairan di dalam cairan, itu
itu kalau tidak ada penjelasan keterangan V per V-nya, ya berarti itu sudah otomatis adalah V per V. Atau kalau larutan gas di dalam sebuah cairan itu adalah V per V. Itu sudah ketetapan yang ada di farmakope. Ya, itu untuk menyatakan kadar. Ya, sekali lagi kadar dan rendemen itu berbeda. Ya, kadar itu berarti di dalam konsentrasinya di dalam suatu pelarut, misalnya untuk bioassay gitu ya, kita mau membuat ekstrak itu 1 ppm. Nah, ya, jadi berapa gram ekstrak yang ada di dalam pelarut yang digunakan. Atau yang ditambahkan dengan volume tertentu. Tapi kalau rendemen sekali lagi itu menggambarkan hasil proses yang dihitung terhadap bahan awalnya. Ya, bahan awal dari proses tersebut. Jadi hasil akhir dibagi bahan awal dikali 100%. Itulah rendemen. Nah, yang diperlukan lagi itu adalah polaritas. Di mana polaritas ini memberikan petunjuk terkait distribusi muatan elektrik terhadap molekul, terutama yang berkaitan terhadap jumlah elektron pi, ya. Misalnya pada cincin aromatis, atau ikatan rangkap karbon dengan karbon, atau ada gugus karbonil. Juga petunjuk terhadap adanya pasangan elektron bebas dalam suatu molekul. Dihubungkan dengan atom-atom elektronegatif. Ya. Contohnya adalah nitrogen, oksigen, klorin, halogen, FCl-BrI itu ya. Jadi jika ada gugus-gugus itu atau atom-atom itu di molekulnya, maka akan menjadi petunjuk, oh ini senyawanya polaritasnya bagaimana. Kemudian ukuran polaritas dari suatu molekul bisa dinilai dengan melihat keberadaan dari ciri-cirinya tadi. Ya, pasangan elektron bebasnya, bagaimana ikatan pi-nya, ikatan rangkapnya, banyak atau tidak, karbonilnya ada atau tidak. Nah, itu akan bisa menunjukkan ukuran polaritas dari suatu senyawa. Nah, jadi polaritas itu suatu hal yang relatif ya, bukan suatu pernyataan yang mutlak begitu, tetapi relatif. Artinya apa? Dibandingkan dengan molekul yang lain. Jadi suatu senyawa dikatakan oh kurang polar jika apa dibandingkan dengan senyawa lain yang dalam gugus fungsional yang sama ya dari senyawa golongan yang sama. Mungkin ada perbedaan di beberapa tempat untuk alkil-alkilnya. Ya, jadi misalnya benzen, yang satu benzen saja, yang satu benzen ada hidroksilnya. Nah, berarti mana yang lebih polar? Meskipun secara umum mereka akan non-polar begitu ya, atau tidak larut di dalam air. Tetapi bisa dibandingkan mana yang lebih polar dan mana yang lebih non-polar dengan keberadaan tadi pasangan elektron bebas. Ya, kalau jika memiliki pasangan elektron negatif, dengan adanya elektron bebas tadi, kemudian dia bersifat elektronegatif, maka dia akan lebih polar daripada yang tidak ada sama sekali.
Nah, polaritas bahan dapat ditentukan dengan cara bagaimana? Bisa dengan melarutkan bahan atau campuran kering dengan beberapa pelarut, ya, minimal 3. Ya, di mana pelarut yang digunakan jenisnya ini harus berbeda polaritas. Nah, ini beberapa polaritas dari beberapa solvent yang sering dipakai, ya. Misalnya ini heksan. Heksan ini strukturnya C dan H saja kan? C-nya 6 dan mengikat H. C dan H elektronegativitasnya tidak terlalu jauh berbeda, sehingga kemampuan pengingkatan terhadap atau kemampuan atau kerapatan elektron gitu ya di ikatan C dan H itu relatif eh, sama, ya, meskipun agak besar sedikit C tetapi tidak menyebabkan ada momen dipol di situ, ya, atau parsial negatif parsial positif itu tidak ada, sehingga dia disebut non polar. Ya, ini very non polar, tidak punya ikatan rangkap atau tidak punya gugus elektronegatif. Kemudian ada toluen. Toluen itu benzen dan CH3 alkilnya. Ya, ini juga sangat kecil polaritasnya dibandingkan heksan. Ya, karena di sini masih ada ikatan pi, ya, ikatan rangkap selang-selingnya ini kan ya. Jadi dia akan lebih polar daripada heksan tapi masih bersifat non polar. Karena strukturnya hanya terdiri C dan H saja. Kemudian ada diklormetan. Nah, ini polarity due to elektronegatif. Oh ya, Cl-nya itu ya bersifat elektronegatif. Sehingga Cl ada kemampuan untuk menarik elektron yang digunakan berikatan dengan C. Ya, ada sedikit parsialnya di situ. Sehingga kepolarannya jauh lebih tinggi dibandingkan heksan, ya. Ya, agak naik sedikit lah, ya, polaritasnya. Kemudian ada kloroform, ya, CH-Cl3. Kalau di keluar metan tadi CH2Cl2 deh ya. Oke. Dua tangan C ini masih bisa mengikat hidrogen. Nah, tapi kalau yang ini satu tangan saja yang mengikat C, sehingga ini jauh lebih polar dibandingkan diklormetan. Ya, karena dia Cl-nya itu elektronegatif. Ya. Kemudian ada etil asetat seperti ini. Ya, ini juga polaritasnya akan jauh lebih meningkat karena sudah ada oksigen. Ada 2 ini oksigennya. Ya, di mana oksigen ini memiliki pasangan elektron bebas. Oke, untuk selanjutnya ada butanol. Ya, butan 1-ol. Nah, ini termasuk sudah agak-agak ke polar ya. Karena ada hidroksil di ujung ini, ya. Air H2O ini paling polar. Molekulnya juga kecil dan sama sekali tidak ada bagian nonpolar atau lipofilik, tidak ada karbonnya kan. Nah, sehingga dia adalah paling polar. Kemudian di sini ada asam astat CH3COOH lebih polar dan daripada air. Pada asam asetat, jadi ini ada 2 karbon. Ini ada hidroksil, ini ada ketonnya.
ya, punya gugus karboksil, maka di sini lebih polar daripada air, ya, karena bisa ionisasi, membentuk COO- gitu ya, bisa melepaskan, ya, ini ya, bisa melepaskan H+, kan begitu. Sehingga nanti di sini di oksigennya akan memiliki, bisa terionkan, sehingga dia jauh lebih polar. Nah, dari polaritas ini ditunjukkan dengan apa? Ya, dengan konstanta dielektrik. Apa itu konstanta dielektrik? Ya, jadi konstanta ini melambangkan rapatnya flux elektrostatik dari bahan tersebut jika diberi potensial listrik. Nah, jadi di sini konstanta dielektrik adalah perbandingan energi listrik yang tersimpan di suatu bahan jika diberi sebuah potensial listrik. Nah, ini tidak perlu dihafalkan angkanya begitu, tetapi tahu maknanya, ya. Jadi senyawa yang flux elektrostatiknya tinggi, maka dia akan memiliki konstanta yang tinggi juga, artinya dia lebih polar. Ya, semakin tinggi nilai konstanta di elektriknya, maka dia semakin polar. Ya, sehingga kalau ada data, angka ini bisa menelaah, gitu ya, bagaimana tingkat polaritasnya. Ya, polaritas ini akan sangat dipakai ya pada setiap bab di fitokimia. Ya, karena ini akan terkait bagaimana kemampuan menarik senyawa. Ya, ini ada air, 78,5 ya. Sedangkan asam astat ini cuma 6,2 jika tidak terionkan ya. Ini tadi ada catatannya ya, saya agak kurang tadi menjelaskan. Jadi ini lebih polar dibanding air jika mengalami ionisasi ya, menjadi bermuatan negatif pada bagian O. Tapi kalau konstanta dielektrik ini diukurnya kan dalam kondisi senyawa utuh gitu ya. Nah, ini nilainya 6,2, air itu 78,5. Pentanaheksan 1. Ya, sangat kecil sekali konstanta di elektriknya. Oke, kemudian ini ringkasan lengkap ya, karakter dari beberapa solvent yang digunakan untuk ekstraksi. Nah, ini dari buku Sarker ya. Ada N-heksan, ini ada polarity index-nya 0, berarti sangat non-polar ya. Kemudian polarity index ini juga kalau semakin meningkat menunjukkan pelarut tersebut semakin polar. Ya. Ini kita lihat di klormetan, N-butanol lebih polar lagi, isopropanol lebih polar lagi, propanol lebih polar daripada butanol. Kenapa propanol lebih polar? Karena jumlah C-nya lebih sedikit propanol. Jadi ada penambahan rantai karbon, maka akan menyebabkan struktur molekulnya menjadi lebih non-polar. Kemudian ini kloroform, ya, dibandingkan dengan klormetan, kloroform lebih polar. Kemudian diethil asetat, aseton, metanol dan etanol ini juga ya berdekatan ya secara polaritas 5,1 dan 5,2. Ya, tapi lebih polar apa etanolnya?
Nah, ini secara polarity index-nya. Kemudian ini ada air 9. Kemudian dari segi boiling point atau titik didih, ya, ada terlihat beberapa pelarut yang memiliki titik didih yang cukup tinggi. Nah, ini ada 118 butanol, air 100, tapi yang lain di bawahnya. Viskositas. Ya, harapannya yang digunakan pada ekstraksi ya yang viskositas rendah, ya, supaya masuknya pelarut dalam membran sel itu jauh lebih mudah. Kemudian solubility in water, ya, kemampuan tercampur dengan air. Ya, 100%, ya tentu air sama air ya 100% ya. Kemudian etanol, metanol ini juga masih bisa bercampur dalam segala perbandingan. Aseton juga sama. Isopropanol juga, propanol juga masih bisa bercampur dengan air. Tapi mulai butanol ternyata sudah mengalami penurunan solubilitas dalam airnya. Nah, bandingkan juga diklormetan sama kloroform. Ya, kloroform lebih kecil. Nilai solubility-nya dibandingkan diklormetan. Nah, itu pelarut-pelarut yang biasa sekali lagi dipakai untuk ekstraksi. Nah, di Sarker ini ada note, ada catatan. Kenapa tidak tertera di situ benzen, toluen, CCl4? Ya, karena harapannya yang pelarut ini itu jangan digunakan karena toksik dan bisa merusak lingkungan. Ya, ether juga kalau bisa dihindari karena bersifat mudah terbakar dan bisa menyebabkan pembentukan peroksida yang mudah meledak. Kemudian hidrokarbon alifatik, heksan, atau petroleum ether seperti itu, ya dipakai untuk menghilangkan lemak dari bahan tanaman. Bisa secara selektif, ya, melarutkan lilin dan lemak. Tapi memang ada kerugiannya, yaitu apa? Mudah terbakar. Nah, diklormetan lebih disukai dibandingkan kloroform. Itu kalau penelitian luar negeri memang kebanyakan diklormetan. Tapi kalau di Indonesia, kloroform nampaknya lebih banyak dipakai di penelitian-penelitian. Ya, kalau di luar negeri mempertimbangkan apa? Ya itu tadi lebih beracun itu ya. Tapi keduanya memang bisa menghasilkan artefak. Apa itu artefak? Artefak itu adalah senyawa yang terbentuk selama proses isolasi berlangsung. Ya, jadi tanaman itu sudah punya senyawa tertentu kan ya yang dihasilkan dari proses metabolisme. Tetapi pada proses ekstraksi senyawanya itu bisa mengalami perubahan struktur. Entah itu misalkan kekurangan hidroksilnya atau pecah molekulnya misalnya. Nah, sehingga itu harus dihindari ya terbentuknya artefak karena bukan senyawa utuh yang benar-benar berasal dari tanaman itu, tetapi dari proses perubahan selama proses isolasi. Kemudian aseton tidak umum dipakai. Ya, ini mungkin juga karena menimbulkan artefak dalam kondisi asam. Nah, sehingga penggunaannya lebih rendah.
Nah, note yang lain terkait dengan pelarut-pelarut ini ya, campuran berair alkohol ini adalah pilihan ekstraksi, tapi memang metanol itu juga ditemukan bisa menghasilkan artefak juga, selain juga ada sisi toksisitasnya juga ya. Tapi kalau di luar negeri metanol cukup lebih banyak dipakai daripada etanol. Kemudian pelarut grade umum itu biasanya tersedia secara komersial itu dalam wadah plastik atau dalam wadah Winchester yang bersumbat atau bertutup plastik juga. Nah, plastiknya ini sering mengandung plasticizer, ya, bahan yang digunakan dalam pembuatan plastik. Itu plasticizer. Nah, ini harus diminimalkan, jangan sampai mengkontaminasi ekstrak kita. Nah, sehingga ini harus dikontrol. Nah, pernah terjadi ester dioktil ftalatnya, ini adalah kontaminan yang paling sering mengkontaminasi ekstrak tumbuhan. Nah, di mana ester dioktil ftalat ini bisa dideteksi ya, ternyata bisa ya, yaitu di sini menggunakan pendeteksiannya yaitu KLT. Ya, di mana nanti dengan KLT fase diam silika gelnya dengan fase gerak petroleum ether dan etil asetat 95:5 nanti akan dihasilkan bercak ungu sampai merah muda. Kemudian pendeteksiannya, oh ya ini dengan reagen misalnya anisaldehid asam sulfat yang diinkubasi, dipanaskan di suhu 110 derajat selama 5 menit. Kemudian bisa juga dari data spektroskopi UV yang akan memiliki lambda max 275 nanometer dan 282 nanometer. Kemudian hasil NMR dan lain itu sudah ada ya sebagai patokan keberadaan dari ester dioktil ftalat tadi. Ya, jadi cara mencegah kontaminasi plasticizer itu bagaimana? Nah, peneliti-peneliti sering dengan melakukan penyulingan ulang. Ya, nanti hasil persulingannya itu disimpan di wadah kaca. Kemudian kontaminasi lain yang bisa saja ada di ekstrak yaitu high vacuum grease atau pelumas berbasis silikon. Nah, ini dipakai sebagai segel dan untuk mencegah kerusakan sambungan barang pecah belah. Biasanya di sambungannya itu ada lemak ya, grease itu kan lemak yang dioleskan di situ. Nah, itu bisa saja mengalami kontaminan. Kemudian deteksi silikon grease ini bisa dengan spektrofotometri massa.
Nah, kemudian di situ ada pola fragmentasinya, ya, ada perbedaan dengan lemak dari hidrokarbon alifatik, ya, pola fragmentasi. Nah, kemudian untuk ekstraksi daun, itu perlu dikurangi ada kandungannya pigmen klorofil, yang tentunya di dalam tanaman ini memiliki kadar yang tinggi. Ini bisa diatasi atau dihilangkan keikutan pigmen klorofil tadi dengan kromatografi filtrasi gel dengan bahan pesediamnya itu adalah Cepadex. Nah, dalam proses ekstraksi itu ada ekstraksi selektif, bisa juga ekstraksi total. Ya, artinya apa? Kalau ekstraksi selektif berarti kita punya target senyawa yang akan kita dapatkan. Tapi kalau ekstraksi total ya berarti semua yang ada di tanaman ingin diekstraksi. Nah, ini akan mempengaruhi pelarut yang akan dipakai. Jadi pilihan awal pelarut itu ya yang paling tepat memang yang selektivitasnya akan zat yang menjadi target itu baik. Gunakan pelarut yang sesuai mengikuti prinsip like dissolve like. Kemudian pelarut nonpolar ini sebagian besar akan menarik senyawa-senyawa yang lipofilik, ya, lemak, terpen, steroid, beberapa, ya, alkaloid dan kumarin beberapa, ya, terutama yang gugus hidroksilnya sangat sedikit gitu, bisa saja masih bisa ketarik di nonpolar. Kemudian pelarut semipolar misalnya alkaloid, flavonoid, fenolik. Kemudian pelarut polar itu akan glikosida-glikosida. Nah, kemudian ekstraksi selektif juga dapat dilakukan secara berurutan dengan peningkatan polaritas. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah bisa memisahkan metabolit terlebih dahulu, ya, dalam fraksi yang terpisah atau ekstrak yang terpisah, sehingga nanti menyederhanakan proses isolasi lebih lanjut. Ya, jadi maksudnya di sini berurutan dengan peningkatan polaritas. Berarti apa? Bahan diekstraksi dulu menggunakan pelarut yang bersifat nonpolar terlebih dahulu, kemudian hasil ekstraknya disendirikan, tapi nanti bahan ini juga, ya, diekstraksi menggunakan pelarut yang kedua, ya, yaitu yang semipolar. Kemudian setelah itu diambil ekstraknya, kemudian bahannya ini diekstraksi lagi dengan pelarut yang lebih polar, pelarut yang ketiga. Nah, kenapa urutannya itu dari non-polar sampai ke polar? Kok bukan polar sampai non-polar? Ya, karena kalau polar itu kebetulan mereka juga pelarut yang universal, sehingga nanti ketarik semua senyawanya. Sehingga diurutkan dari non-polar terlebih dahulu. Kemudian kalau ekstraksi total, ya, biasanya yang dipakai adalah pelarut organik polar, ya, etanol, metanol, atau campuran dengan air. Nah, untuk mengekstraksi senyawa sebanyak mungkin ini tujuannya. Ya, karena mampu meningkatkan permeabilitas dinding sel, memfasilitasi ekstraksi yang efisien dari sejumlah besar polar sampai polaritas rendah.
Kemudian, ya makanya disebut dengan apa? Disebut dengan pelarut yang universal. Ya, maksudnya bukan pelarut yang sering dipakai, begitu bukan. Tetapi pelarut universal itu adalah pelarut yang mampu menarik hampir sebagian besar senyawa metabolit sekunder yang ada. Ya tadi ya sifatnya kenapa kok dia bisa lebih tinggi kemampuan menarik senyawanya, ya ini tadi karena bisa meningkatkan permeabilitas dinding sel, kemudian memfasilitasi ekstraksi yang efisien dari sebagian besar senyawa. Nah, ekstraksi total ini biasanya diuapkan hingga kering, kemudian dilarutkan lagi dengan air, dan metabolitnya diekstraksi ulang berdasarkan koefisien partisi secara berurutan. Kemudian nanti dilakukan partisi antara air dan immiscible organic solvent ya dengan berbagai polaritas. Nah, ini sudah sampai ke akan ke fraksi begitu ya. Nah, untuk proses ekstraksi begitu ya. Misalkan yang ekstraksi selektif yang senyawanya itu polar ya. Misalkan ada glikosida dan lain sebagainya, yang dipakai biasanya bukan air. Ya. Jadi air itu tidak sering digunakan sebagai ekstraksi awal. Ya, meskipun jika tujuannya mengekstraksi senyawa tanaman yang larut di dalam air, misalnya tadi glikosida, alkaloid kuarterner, atau senyawa tanin. Tapi lebih jarang digunakan air. Nah, kenapa? Ya, karena ada beberapa alasan di sini ya. Maserasi sederhana dari bahan segar dengan air atau buffer berair kadang gagal mengekstraksi senyawa polar karena sebagian besar disimpan dalam keadaan terlindung senyawanya di dalam sel. Nah, mekanisme perlindungannya itu bervariasi, ada yang terikat membran, ada yang karena kompartementalisasi, ya. Kemudian atau perlindungan dari bahan lipofilik. Nah, masalah ini biasanya tidak dijumpai dalam ekstraksi senyawa lipofilik karena pelarut organik bisa memecah struktur kompartemen. Pelarut organik polar, ya, metanol atau etanol, itulah yang sering dipakai untuk menarik senyawa polar. Meski mungkin bukan pelarut terbaik untuk melarutkan senyawanya, tetapi kemampuan mengeluarkan senyawa tersebut dari dalam sel itu lebih tinggi. Ya, meskipun kelarutannya tidak setinggi di dalam air misalnya. Nah, selain itu, pelarut organik sifatnya lebih mudah menguap daripada air. Nah, cara lain untuk mengatasi adanya fenomena kompartementalisasi ini yaitu dengan melakukan sonikasi. Ya, sonikasi dengan ultrasonik seperti itu bisa meningkatkan kavitasi dari sebuah sel sehingga nanti membrannya akan jauh lebih permeabel untuk dilewati oleh senyawanya. Sehingga senyawa bisa ketarik di atau keluar dari sel. Atau freezing thawing, freezing drying, pemanasan, atau enzim digestion. Nah, teknik-teknik ini bisa digunakan tunggal atau bisa digunakan secara kombinasi. Selain itu, kelebihan dari pelarut organik apa? Ya, mencegah adanya mikroba.
Ya, selain itu juga tadi ya penguapan tadi lebih mudah menguap. Kemudian hal yang lain adalah kalau menggunakan air itu bisa mengaktifkan enzim sehingga bisa memicu degradasi dari molekul target. Nah, penonaktifan atau denaturasi enzim jika memang eh, teraktifkan oleh adanya air ini bisa dilakukan dengan pemanasan atau dengan treatment menggunakan alkohol ya, dengan perlakuan alkohol. Tapi treatment dengan alkohol ini ya tidak langsung bisa menonaktifkan enzim. Ya, sehingga eh, disarankan itu kalau ada fraksi molekul besar yang mengandung enzim ya harus dihilangkan secepatnya. Misalnya dengan metode ultrafiltrasi atau dengan filtrasi gel ya untuk memisahkan enzimnya. Nah, proses ini itu biasanya eh, perlu dilakukan pada saat memang meneliti isolasi sebuah senyawa. Ya, tapi kalau untuk ekstraksi untuk kepentingan industri ya tidak sampai seribet itu ya karena kadang kalau di industri katakanlah obat tradisional itu kan memang tidak dibolehkan ya untuk mendapatkan setunggal begitu kan tidak boleh. Tapi kalau sampai fraksi masih diperbolehkan ya. Tapi kalau untuk pencarian senyawa, nah itu memang perlu dilakukan sampai menghilangkan dengan apa ya metode yang begitu rumit gitu ya untuk mendapatkan suatu senyawa baru gitu itu effortnya memang perlu. Oke, selanjutnya adalah fraksinasi. Jadi semua proses pemisahan yang melibatkan pembagian campuran ke dalam sejumlah fraksi dengan ciri yang berbeda. Ya, fraksi bisa didapatkan misalnya dengan ECC, ekstraksi cair-cair, atau eluat dari metode kromatografi. Nah, ini nanti akan terpisah senyawa-senyawanya berdasarkan polaritasnya. Nah, contoh fraksinasi dengan kromatografi kolom. Ini berdasarkan eluatnya nanti akan terpisahkan berdasarkan ukuran tertentu, gitu ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan dengan menganalisis, menentukan fraksi yang mengandung senyawa target itu yang mana. Kemudian mengumpulkan eluat dalam jumlah atau ukuran fraksi kecil. Ini memungkinkan setiap fraksi mengandung senyawa murni, tetapi butuh lebih banyak pekerjaan dalam menganalisis masing-masing fraksi. Nah, metode fraksinasi tergantung pada sampelnya dan tergantung pada tujuan dari pemisahannya mau ngapain. Ya. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau memang tujuannya adalah mencari senyawa baru itu. Nah, proses vaksinasinya bisa sedetil atau benar-benar mampu memisahkan senyawa ya. Tapi kalau tujuannya hanya menghilangkan sebagian senyawa ya. Nah, tentunya metode yang digunakan juga akan berbeda. Nah, dalam proses vaksinasi ini digunakan pelarut yang jauh lebih kompleks, ya. Tidak seperti ekstraksi tadi kan list pelarut yang sering digunakan itu tidak hanya beberapa tadi ya. Tapi kalau pada vaksinasi, apalagi dengan metode kromatografi begitu ya, menggunakan pelarut yang jenisnya beragam. Ya, nah ini ada tambahan ya bagaimana properties atau karakteristik dari solvent yang sering dipakai pada purifikasi natural product. Ya, di ethyl ether ada di sini, gitu ya. Ya, tapi meskipun tadi di awal di ethyl ether ada kelemahan gitu ya, tetapi di Indonesia penelitian di Indonesia untuk vaksinasi masih banyak digunakan di penelitian-penelitian. Demikian materi yang bisa
saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami.